Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sifat-sifat unsur golongan utama. Yang pertama adalah golongan 1A atau alkali. Logam alkali memiliki satu elektron valensi yang mudah lepas, sehingga merupakan kelompok logam yang paling reaktif. Dapat terbakar di udara dan bereaksi hebat dengan air. Dari litium ke cesium, reaksi dengan air bertambah dahsyat. Litium bereaksi agak pelan, tetapi natrium bereaksi dengan disertai terbentuknya api dan ledakan. Sementara yang lainnya bereaksi dengan lebih dahsyat lagi. Oleh karena kereaktifannya dengan air dan udara, logam alkali biasa disimpan dalam kerosin atau minyak tanah. Semua unsur alkali berwarna putih. Ini adalah gambar dari hasil pembakaran litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Oke, yang tabel ini adalah sifat-sifat fisika alkali. Titik leleh litium sebesar 181. Titik leleh natrium sebesar 97,8. Titik leleh kalium sebesar 63,6. Titik leleh rubidium sebesar 38,9. Titik leleh cesium sebesar 28,4. Titik didih litium sebesar 134,7. Titik didih natrium sebesar 883. Titik didih kalium sebesar 774. Titik didih rubidium sebesar 688. Titik didih cesium sebesar 678. Dan massa jenis litium sebesar 0,53, massa jenis natrium sebesar 0,97, massa jenis kalium sebesar 0,86, massa jenis rubidium sebesar 1,53, massa jenis cesium sebesar 1,88. Oke, selanjutnya adalah golongan 2A atau alkali tanah. Alkali tanah hanya akan terbakar di udara bila dipanaskan, kecuali berilium. Logam alkali tanah larut dalam air. Magnesium dan strontium digunakan dalam pembuatan kembang api. Magnesium memberi nyala terang dan menyilaukan, sedangkan strontium memberikan nyala merah terang. Senyawa magnesium, yaitu magnesium hidroksida MgOH2 kali, digunakan sebagai antasida dalam obat mah. Waktu kapur, pualam, dan mamer adalah senyawa kalsium, yaitu kalsium karbonat CaCO3. Salah satu senyawa kalsium lainnya yaitu kalsium hidroksida CaOH2 kali digunakan sebagai kapur sirih. Ini adalah hasil pembakaran pada alkali tanah. Oke, ini adalah sifat-sifat fisika dan kimia alkali tanah. Yang pertama adalah titik leleh berilium sebesar 127,8, titik leleh magnesium sebesar 649, titik leleh kalsium sebesar 839, titik leleh strontium sebesar 769, titik leleh barium sebesar 725, titik didih berilium sebesar 297, titik didih magnesium sebesar 190, 1090, titik didih kalsium sebesar 1484, 1494, titik didih strontium sebesar 1384, titik didih barium sebesar 1640, massa jenis berilium 1,85, massa jenis magnesium 1,74, massa jenis kalsium 1,54, massa jenis strontium sebesar 2,6, massa jenis barium sebesar 3,51. Dan yang terakhir adalah keelektronegatifan berilium sebesar 1,5, keelektronegatifan magnesium sebesar 1,2, keelektronegatifan kalsium dan strontium 1, keelektronegatifan dari barium sebesar 0,9. Selanjutnya adalah golongan 3A atau boron aluminium. Unsur aluminium memiliki konfigurasi elektron 2,83. Oleh karena memiliki 3 elektron valensi, maka aluminium dapat membentuk kation bermuatan 3+. Aluminium dapat bereaksi dengan gas klorin membentuk aluminium klorida. HlCl3, aluminium klorida, dapat membentuk polimer yang disebut polyaluminium klorida atau PaC. Senyawa ini dapat dipakai untuk menjernihkan air. Di alam, aluminium terdapat dalam bentuk oksidanya. Korundum adalah mineral kelas yang mengandung aluminium oksida atau Al2O3. Oksida aluminium murni tak berwarna,
Tetapi akibat adanya pengotor dapat menghasilkan berbagai warna seperti safir berwarna biru dan ruby berwarna merah tua. Ini adalah gambar dari safir dan ruby. Oke, titik leleh dari aluminium 660, titik didih aluminium 245, 2450, massa jenis aluminium 2,70, massa keelektronegatifan aluminium 1,6. Golongan 4A, karbon. Karbon membentuk kristal seperti grafit dan intan. Ada juga yang non-kristal atau disebut amorf. Grafit bersifat lunak, berwarna hitam mengkilap, struktur berlapis dan dapat menghantarkan listrik. Intan berupa padatan berikatan kovalen paling keras, tidak berwarna transparan dan tidak dapat menghantarkan listrik. Amorf bersifat zat padat, struktur tidak teratur. Karbon yang berupa amorf adalah arang dan karbon hitam. Unsur silikon berupa padatan keras dengan struktur serupa dengan intan, berwarna abu gelap dan meleleh pada suhu 1410 derajat Celcius. Silikon bersifat semikonduktor. Daya hantarnya kecil pada suhu kabar, tetapi pada suhu tinggi menjadi konduktor yang baik. Ini adalah sifat-sifat fisika dan kimia karbon. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Oke, selanjutnya adalah golongan 5A dan 6A, nitrogen dan kalkogen. Konfigurasi elektron nitrogen 2 dan 5. Konfigurasi elektron oksigen 2,2 sama 6. Konfigurasi elektron sulfur atau belerang 2, 8, 6. Pada suhu kamar, nitrogen kurang reaktif sebab ikatannya kuat. Oksigen merupakan gas tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berwujud. Keadaan stabil belerang adalah bentuk belerang rombik. Ini adalah sifat-sifat fisika dan kimia nitrogen dan kalkogen dan sulfur. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah golongan 7A atau halogen. Unsur-unsur halogen sangat reaktif sehingga tidak dapat ditemukan di alam dalam bentuk atom. Fluorin dan klorin berwujud gas. Fluorin berwarna kuning pucat, klorin berwarna kehijauan. Bromin mudah menguap, cairan dan uapnya berwarna coklat kemerahan. Losing berupa zat padat berwarna hitam mengkilap yang menyublim. Halogen umumnya berbau menyengat, terutama klorin dan bromin. Bromin berasal dari kata bromos, yaitu pesing. Ini adalah sifat-sifat fisika dan kimia halogen. Bisa kita lihat pada tabel tersebut. Yang terakhir adalah golongan 8A atau gas mulia. Gas mulia merupakan gas tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Jika dilihat dari titik lelehnya, gas mulia berwujud gas pada suhu kamar. Pada tekanan normal, hampir semua gas mulia dapat dicairkan kecuali helium. Helium hanya bisa dicairkan pada tekanan 25 atm. Ini adalah energi ionisasi unsur-unsur gas mulia. Bisa dilihat pada tabel yang pertama. Di tabel kedua adalah sifat-sifat fisika dan kimia gas mulia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.